warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Trikartika. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, program S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan. Baik, kita akan menguji atau menganalisis regresi logistik menggunakan SPSS. Sebagai contoh kasus, di sini ada pemberian ASI eksklusif dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu dan status pekerjaan. Pemberian ASI eksklusif sebagai variabel dependen Y. Jika diberikan ASI eksklusif 1, tidak diberi atau bukan ASI eksklusif, kita beri 0. Kemudian pada variabel independen, status pekerjaan itu X1 dan pengetahuan ibu itu X2. Peneliti ingin mengetahui pengaruh status pekerjaan dan pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Kita lihat ya data selengkapnya sebagai berikut. Di sini ya teman-teman bisa lihat di layar yang tertera, di situ ada 2 tabel yang sudah diinput. Kemudian kita langsung ke langkah analisis regresi logistik. Langkah analisis regresi logistik menggunakan SPSS, yang pertama itu ketik analyze, kemudian regression, dan di situ ada binary logistik. Terus yang kedua, masukkan variabel ASI eksklusif dengan keterangan Y dalam kolom dan. Kemudian yang ketiga, masukkan variabel 1 dan 2 ke dalam kolom covariate. Terus yang keempat, masukkan X1 ke dalam kategori covariate, klik continue dan pilih enter pada kolom plot. Yang keenam, klik option, klik classification plot and Hosmer Lamso goodness of it, case-wise listing, residuals and all case. Kemudian yang terakhir itu kita klik OK. Kemudian klik option, klik classification plot, dan ada di sana Hosmer Lamso goodness of it, kemudian case-wise listing, residuals and all case. Kemudian klik OK. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, kemudian nanti ada keluar hasil output regresi logistik seperti yang di sini ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat pada tabel yang di atas dan di bawah, di mana output case processing summary menjelaskan bahwa seluruh kasus atau case ternyata teramati semua banyak sampel, ada sebanyak 40 sampel. Artinya tidak ada sampel yang menghilang atau missing. Jadi pada data yang tadi itu, output di sana menggambarkan hasil proses input data yang digunakan pada variabel dependen, yaitu bukan ASI eksklusif dengan kode 0 dan ASI eksklusif dengan kode 1. Dan langkah selanjutnya teman-teman, di sini ada hasil output di sana menjelaskan bahwa proses pengkodean yang digunakan untuk variabel independen itu X1 saja, karena variabel ini adalah variabel kategori. Dapat juga dilihat yang menjadi perhatian kita adalah responden dengan status tidak bekerja, yaitu angka 1 yang diberi tanda kurung. Output yang tadi merupakan blok 0 atau blok permulaan adalah proses inisialisasi, artinya variabel X1 dan X2 belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan kata lain, model ini adalah model persamaan logistik yang hanya menggunakan konstanta saja untuk si responden masuk ke dalam kategori ASI eksklusif atau bukan ASI eksklusif. Kemudian dari nilai signifikansi, konstanta yang dihasilkan adalah 0,118 atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model persamaan sederhana atau hanya konstanta saja belum mampu memberikan penjelasan proporsi pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya dapat dilihat pada output block. Di blok 1 ada method atau enter. Dari tabel di atas itu dapat dilihat model yang memasukkan 2 variabel independen ternyata telah terjadi perubahan dalam penaksiran parameter, yaitu min2 log likelihood sebesar 31,772. Jika dilihat nilai R-square sebesar 0,411 atau 41,1% atau Chooks dan Snell, dan 0,56 atau 56% Negerke. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dengan 2 variabel yaitu X1 dan X2, maka proporsi pemberian ASI eksklusif yang dapat dijelaskan sebesar 56%. Tetapi perlu dilihat dan diingat bahwa interpretasi ini hanya nilai pendekatan saja, seperti dalam koefisien determinasi atau regresi linier biasa.
teman-teman bisa kita lihat pada tabel di atas itu merupakan uji T-square dari Hosmer and Lensu test. Namun dalam penerapannya telah dilakukan modifikasi. Hipotesisnya adalah di mana H0 adalah model telah cukup menjelaskan data goodness of fit. Kemudian yang H1 adalah model tidak cukup menjelaskan data. Di sini juga ada kriteria uji. Jika nilai p-value signifikansi itu lebih dari 0,05, maka HO diterima. Kemudian hasil uji T-square yang dihasilkan memiliki nilai P signifikansi sebesar 0,09 atau lebih dari 0,5, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya bahwa model telah cukup menjelaskan data atau goodness of fit. Untuk tolak hipotesis 0 atau HO, jika nilai p-value signifikansi itu lebih kurang dari 0,05, dari tabel di atas merupakan tabel utama dari analisis data dengan menggunakan regresi logistik. Nilai p-value signifikansi variabel status pekerjaan sebesar 0,034 atau kurang dari 0,5, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi status pekerjaan terhadap pemberian ASI eksklusif dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 2,0,9. Nilai p-value signifikansi variabel pengetahuan sebesar 0,038 atau kurang dari 0,5, maka HO ditolak. Yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,893. Berikut ada model persamaan regresi logistik, bisa teman-teman lihat pada layar yang tertera. Jadi di sini interpretasi analisis regresi logistik dari hasil persamaan regresi logistik di atas tidak bisa langsung diinterpretasikan dari nilai koefisiennya seperti regresi linear biasa. Interpretasi dapat dilakukan dengan nilai-nilai dari X, B atau nilai eksponen dari koefisien persamaan regresi yang terbentuk atau tabel terakhir pada kolom yang paling kanan. Kemudian dari eksponen B dapat dilihat bahwa status tidak bekerja mempunyai kesempatan memberikan ASI eksklusif yaitu 0,88 kali lebih dibandingkan dengan responden yang berstatus bekerja. Terus di sini ada nilai eksponen B2 sebesar 2,443, artinya bahwa peningkatan pengetahuan sebesar 1 akan ada perubahan sebesar 2,443 pada pemberian ASI eksklusif. Dengan demikian bahwa jika ada peningkatan pengetahuan ibu dari rendah ke tinggi akan meningkatkan probabilitas memberikan ASI eksklusif sebesar 2,443 kali. Demikianlah bahas saya mengenai langkah-langkah regresi logistik menggunakan SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.